ibadah pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Milka yang sudah mau bersedia melayani di malam hari ini. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita untuk bisa kita ibadah di malam hari ini. Dan saya serahkan kepada yang bertugas yang akan membawa kita ke dalam pujian penyembahan. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari kita mau arahkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita benar-benar memfokuskan hati kita untuk kita memuji Tuhan malam hari ini. Dan saya tidak menggunakan alat musik ya teman-teman, kita menyanyi seperti biasa dan saya akan memimpin dalam pujian malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami minta Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari teman-teman kita mau menyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari teman-teman dengan segenap hati kita mau katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau
Maaf, Saudara Susmi, bisa di-unmute dulu? Setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembicara kita malam hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa bukan? Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberi dan luar biasa ya komunitas ini ya. Meskipun nggak pakai alat musik, kerasa sekali hadirat Tuhan. Sebelumnya, mari kita arahkan hati kita. Kita mau terima yang terbaik dari Tuhan. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Tuhan. Tak tertandingi kuasa-Mu oleh apapun, Tuhan. Untuk saat ini kami bersatu, Tuhan, bersama anak-anak muda yang luar biasa, Tuhan, bersama komunitas yang memberkati, Tuhan. Kami ingin Tuhan sharing-sharing tentang kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan buka hati kami masing-masing. Kami rindu, Tuhan, Tuhan lebih lagi masuk dalam hidup kami. Tuhan, segala roh-roh yang tidak berkepentingan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan firman-Mu, Tuhan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami siap, Tuhan, mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Ini kayaknya perlu kenalan apa enggak ini ya? Kenalan, Bu. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah lihat ya? Ada mungkin yang belum lihat. Nama saya adalah Milka Krisna Dewi. Saya dulu di Jakarta, sekolah S2 di alma mater tercinta STT Rahmat Immanuel. Kalau sekarang juga tetap masih jadi mahasiswa. Kayaknya mahasiswa abadi ya, sekolah terus. Sekarang juga masih sekolah di STT Rahmat Immanuel, ambil S3 itu. Dan sekarang kami menetap di Sragen, Solo. Nanti kalau teman-teman ada ke Solo atau ke Sragen atau pengen ketemu sama Pak Jokowi, bisa mampir ke rumah, bisa tidur di rumah, bisa bareng-bareng melayani, bisa juga. Itu mungkin perkenalannya singkat, nanti kalau ada waktu kita akan kenal lebih dalam lagi. Ya, malam hari ini kita akan belajar sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita akan ambil dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya nggak akan bacakan di awal. Bentar, saya akan buka dulu. Saya nggak bacakan di awal, tetapi nanti berjalannya kita akan baca juga. Nah, Yosua 3 ayat 1 sampai 17 ini menjelaskan tentang bagaimana Yosua sebagai pengganti Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan.
Pada saat itu bangsa Israel dihadapkan pada sungai, yaitu Sungai Yordan. Nah, pada saat itu Sungai Yordan keadaannya bagaimana? Keadaan Sungai Yordan waktu itu airnya sangat besar, meluap-meluap, karena waktu itu adalah musim panen. Generasi lama orang Israel yang waktu itu pun dipimpin. Nah, sebelumnya kita akan kasih tema atau rema firman Tuhan hari ini adalah krisis dan tantangan iman. Krisis dan tantangan iman. Apa itu? Dulu waktu generasi lama orang Israel yang waktu itu dipimpin oleh Musa selama 40 tahun telah mengalami krisis iman. Bahkan sampai 10 tulah didatangkan. Terus sebenarnya bangsa Israel juga dikasih mana setiap hari, daging, kasutnya yang dipakai tidak pernah rusak, terus tiang awan, tiang api, kemudian banyak sekali Tuhan pelihara bangsa Israel waktu itu. Tetapi bangsa Israel tetap saja mengalami krisis yang namanya krisis iman. Dulu Musa, generasi seterusnya yaitu generasi Yosua. Bangsa Israel pun sama, tetap mengalami krisis iman. Mereka menghadapi tantangan iman yang serupa ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua hendak menyeberangi yang dinamakan Sungai Yordan tadi. Mereka mendapati tantangan alam yang terbentang di depan, yaitu Sungai Yordan yang saat itu meluap-meluap karena pada musim tuaian. Nah, disinilah krisisnya, kita akan belajar krisisnya bangsa Israel atau tantangan iman yang diuji. Kita akan lihat bagaimana respon Israel terhadap tantangan Sungai Yordan ini. Kita akan buka ayat 1-4 dulu. Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel itu? Saya akan bacakan saja. Yosua 3 ayat 1-4. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Lah, jadi ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu mau menyeberangi Sungai Yordan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama adalah mempersiapkan untuk menyeberang. Makanya tadi dikatakan kan di sini di ayat 1-4 tadi dikatakan, saya buka Alkitab dulu. Di sini Yosua membawa orang-orang Israel berangkat dari Sitim ke tepi Sungai Yordan, dan pada saat itu Yosua menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang beriman. Kemudian para pemimpin, yang ayat 2, para pemimpin mengorganisasi umat Israel, mempersiapkan orang Israel untuk membuat instruksi untuk Israel dalam mempersiapkan penyeberangan tersebut. Kemudian yang dilakukan oleh orang Israel untuk menyeberang adalah konsentrasi untuk menyeberang. Itu ada di ayat 5-8, tapi kita akan baca ayat 5-nya saja. Ayat 5 dulu saya baca. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, di sini ada kata Tuhan memberitahukan langkah yang harus ditempuh. Jadi Yosua mengharapkan orang Israel
mendengar firman Tuhan. Yang pertama tadi adalah mempersiapkan, yang kemudian yang kedua adalah konsentrasi atau fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk menyeberang. Ya. Karena apa? Yosua mengharapkan orang Israel mendengar firman Allah, konsentrasi dengan firman Allah, konsentrasi dengan apa yang Allah kehendaki. Bahwa Allah akan menghancurkan bangsa-bangsa yang jahat di Kanaan. Itu janjinya Allah. Jadi Allah memberikan kepada Yosua untuk diberitakan ke bangsa Israel bahwa Allah akan memberitahukan langkah yang harus ditempuh Yosua untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang jahat di Kanaan. Jadi di sini mendengar kata ayat 5 tadi, Tuhan memberitakan langkah yang harus ditempuh Yosua. Tuhan memberitahukan langkah yang harus ditempuh Yosua. Mungkin kalau ada screen-nya bisa ditampilin. Yosua 3 ayat 5. Tuhan memberitahukan langkah yang harus ditempuh. Di situ memberitahukan. Ketika kita diberitahu, artinya kita harus apa? Mendengar. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita fokus. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kita tak fokus. Nah, untuk apa fokus? Untuk apa kita harus konsentrasi? Di sini kan dikatakan tadi, Tuhan memberitahukan, jadi kita harus fokus. Untuk apa? Fokus kepada Tuhan bukan untuk kuat, gagah, atau pintar kita. Tetapi karena Allah akan menunjukkan kedaulatannya untuk kita, kekuatannya untuk kita, kekuasaannya untuk kita. Dan yang penting ketika bangsa Israel itu fokus kepada Tuhan, bangsa Israel harus memiliki pengharapan atau ekspektasi bahwa Allah akan bertindak secara ajaib. Kemudian yang ketiga adalah penyeberangan yang sempurna. Kembali lagi yang pertama adalah persiapan untuk menyeberang. Yang kedua konsentrasi untuk menyeberang, dan yang ketiga yang dilakukan bangsa Israel adalah penyeberangan yang sempurna. Saya lompat aja ayatnya biar tidak panjang-panjang. Ini ada di 9 ayat 9 dan ayat 17. Saya bacakan. Yosua 3
Mohon maaf teman-teman, kita sabar menunggu. Jaringan beliau tidak bersahabat. Oke, Kak. Karena lagi hujan juga ini. Iya. Oke, beliau sudah join. Masih di mute, Bu. Sepertinya jaringan nge-freeze gambarnya. Iya. Ini salah satu kekurangan kalau online ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Oke, host. Tahan, Rosoni, tahan. Sambil dibaca-baca ya teman-temannya. Sediakan pertanyaannya sebanyak mungkin. Oke. Salam. Shalom Bu, silakan Bu lanjut. Oh, maaf, mungkin sinyalnya rada nggak terlalu bagus. Tadi maaf, yang bisa didengarkan sampai di mana ya? Pembacaan ayat 9 dan 17 tadi Bu. Oh iya. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, saya ulangin, yang pertama adalah persiapan untuk menyeberang. Yang kedua adalah konsentrasi untuk menyeberang atau fokus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penyeberangan yang sempurna. Itu ada di ayat 9 sampai 17. Tidak perlu saya baca kembali, saya ulang lagi. Nah, penyeberangan yang sempurna itu gimana? Yang membuat bangsa Israel menyeberang dengan sempurna bukan karena kuatnya, bukan karena gagahnya, bukan karena pintarnya. Kadang-kadang orang bisa mencapai sesuatu itu kan dia merasa bahwa itu kekuatannya sendiri, itu kepintarannya sendiri, bukan. Yang membuat bangsa Israel bisa menyeberang dengan sempurna itu karena Tuhan Allah yang hidup ada di tengah-tengahnya. Itulah benang merah yang harus keberhasilan bangsa Israel menaklukkan Kanaan. Itu bisa kita baca di ayat 9-nya. Saya akan ulang ya sedikit. Bentar. Ayat 9. Maaf, ayat 10. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hebi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Itu yang benang merahnya kenapa bangsa Israel bisa memenangkan Kanaan. Kemudian penyeberangan yang sempurna selanjutnya karena apa? Pada prosesi imam-imam di pasal 15 di ayat 15 dikatakan segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ya, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Jadi di sini adalah yang membuat bangsa Israel itu bisa landing dengan mulus, dengan menyeberang dengan sempurna adalah tindakan imannya. Bisa kita baca sekali lagi ayat 15 ini, bahwa
mereka menyeberang itu bukan karena airnya sudah surut. Enggak, airnya belum surut. Tetapi imam-imam melakukan prosesi ketika airnya masih mengalir deras, meluap-luap, kaki imam-imam itu turun ke dalam air. Kemudian apa yang terjadi? Di ayat 16-nya, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Seketika itu juga ketika ada tindakan iman, akhirnya terjadilah. Bukankah kita percaya semua itu karena Tuhan? Di dalam Mazmur 97 ayat 5 juga dikatakan, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhanlah seluruh bumi. Jadi apa yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan? Bangsa Israel banyak mengalami hal-hal yang ajaib. Nggak cuma bangsa Israel yang mengalami hal-hal yang ajaib. Kita pun akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kemudian kalau kita lanjut lagi di pasal 5, itu kita bisa baca ya nanti ya sendiri. Di pasal 5 itu orang Israel mendirikan tugu peringatan dengan batu-batu bulat yang diambil dari dalam sungai. Akhirnya orang Israel mendirikan tugu-tugu yang diambil dari dalam sungai. Tugu itu adalah tugu peringatan tentang kesaksian iman mereka bahwa Allah telah menolong mereka menyeberangi sungai Yordan. Teman-teman semuanya, pada saat itu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, itu jumlahnya nggak sedikit. Jumlah mereka 2 juta jiwa, itu yang terhitung. Artinya adalah laki-lakinya, belum istrinya, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Mereka melintasi jalan kering di tengah sungai, benar-benar kering mereka jalan. Mereka jalan sambil memuji Tuhan. Kesimpulannya adalah Tuhan Allah sendiri yang memimpin bangsa. Tuhan Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam Kanaan itu. Negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya 400 tahun yang lampau. Sepertinya kalau kita lihat bangsa Israel dijanjiin untuk masuk ke Kanaan 400 tahun yang lalu, itu kayaknya kok terlalu lama janji itu. Tetapi janji tetaplah janji. Setiap janji yang disampaikan oleh Tuhan pasti akan tergenapi. Begitu juga dengan janji kepada kita anak-anaknya. Pasti akan tergenapi, tetapi ada prosesnya. Ada penyeberangan kayak sungai Yordan itu. Apakah kita bisa laluinya atau tidak? Nah, itulah krisis kita dan tantangan iman kita. Begitu juga dengan kita, harus melewati krisis itu, harus melewati tantangan iman itu. Kalau kita menghadapi itu, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa lakukan seperti bangsa Israel itu yang dibawa Yosua untuk menyeberangi sungai. Apa? Yang pertama adalah persiapan. Persiapkan diri kita baik-baik untuk sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin tidak mungkin, yang seakan tidak mungkin sekalipun. Persiapkan itu. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya kita yang harusnya saling memuji nama Tuhan bareng-bareng, atau mungkin sekolah atau kuliah bisa tatap muka. Tetapi kita sekarang pakainya Zoom semuanya. Pakainya internet, pakainya teknologi semuanya. Bahkan kalau kita mau lihat, kalau kita kan kadang-kadang repot. Seharusnya aku bisa main sama temanku, biasanya aku bisa pelukan sama temanku, harusnya aku bisa tatap muka sama temanku. Tapi ini susah banget ya, pandemi kayak gini ya. Jangan, itu aja masih ringan. Coba kita perhatikan orang yang jualan, orang yang businessman, businesswoman, atau orang yang biasanya cari duit. Mereka semua di dalam keadaan seperti itu dihantam. Ada krisis besar melanda mereka. Bisnis besar melanda kita semua.
pandemik besar melanda kita semua. Bahkan sekarang yang lagi tren itu kan, ya sebenarnya udah nggak tren banget ya. Itu adalah program rebahan di rumah aja. Itu kan jadi tren ya. Tetapi percayalah teman-teman, kita sebagai anak Tuhan harus mempersiapkan diri seperti bangsa Israel juga mempersiapkan diri waktu itu. Percayalah dan ketahui bahwa dunia ini tidak semakin baik. Tidak semakin baik. Mungkin corona udah bisa hilang, vaksin sekarang lagi dijalankan. Tetapi dunia tidak semakin baik. Yesus akan segera datang. Kalian siap apa enggak siap, Yesus akan segera datang. Ready or not, Jesus is coming soon. Jadi persiapkan untuk kita menjadi dampak. Enggak hanya untuk dampak untuk sama anak muda. Kalau ini kan komunitas Black Community ini kan anak-anak muda ya. Enggak cuma jadi dampak untuk anak-anak muda. Tetapi kalian harus mempersiapkan diri kalian bahwa kalian menjadi dampak untuk orang tua sekalipun. Kelihatannya mustahil. Kalian jadi bapak ibu orang tua yang belum mengenal Tuhan. Kelihatannya mustahil, tapi persiapkan dari sekarang. Yang kedua, krisis dan tantangan iman kita adalah konsentrasi dan fokus. Seperti bangsa Israel tadi menyeberang harus konsentrasi, dengerin betul-betul perintahnya Tuhan, dengerin betul-betul apa maunya Tuhan. Kita juga di komunitas ini juga kita harus konsentrasi dan fokus. Nah, semua langkah-langkah yang harus kita tempuh, semuanya itu ada di firman Tuhan. Semua ada di firman Tuhan. Tinggal kita mau benar-benar baca, benar-benar renungin firman Tuhan siang malam menjadi rema dalam hidup kita. Dan apabila kita nanti mampu mencapai itu, oh aku anak muda tetapi aku bisa jadi ibu banyak orang. Oh aku anak muda tetapi aku berdampak untuk orang banyak. Itu bukan kuat dan gagah kita. Itu bukan kemampuan kita. Tetapi pencapaian itu adalah dari Tuhan. Oh aku dari kampung tetapi aku bisa kuliah. Aku bisa di wisuda, rasanya gimana? Mungkin ada teman-teman kita yang sudah wisuda, pakai toga, bangga, senang, bahagia. Orang dari kampung tapi bisa kuliah. Atau mungkin lakukan pencapaian yang lainnya, bangga. Percayalah, itu bukan kekuatan kita, itu bukan kemampuan kita. Tetapi apa? Tetapi Tuhan berdaulat atas kita. Itu adalah kekuatan Tuhan, itu adalah kekuasaannya Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa melewati krisis dan tantangan iman adalah harus sampai tujuan atau yang penyeberangan yang sempurna yang bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan tadi. Hal-hal yang di luar batas, yang tak mungkin sekalipun, hal itu akan mungkin kita dapatkan dengan cara kita berjalan dengan iman. Iman kan kita tahu sendiri, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita sudah beriman seperti tadi, bangsa Israel atau imam-imam yang mengadakan prosesi untuk masuk untuk penyeberangan pertama tadi, kelihatannya sungai, tetapi kan berani melangkahkan kaki. Kaki pertama dilangkahkan meskipun airnya masih besar. Kaki pertama dilangkahkan. Kemudian apa yang terjadi di ayat selanjutnya? Air itu mengering, membentuk bendungan, sehingga air di tengahnya bisa kering. Itu yang harus kita lakukan juga. Kita harus punya iman, tetapi iman yang harus dengan perbuatan, supaya tidak mati. Kalau kita beriman, aku pasti bisa. Ya tidak dengan rebahan saja, tetapi kalian harus lakukan. Kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Imanmu mengikuti. Kemudian yang terakhir adalah kalian pasti akan bisa. Kita semua akan bisa menjadi kesaksian. Seperti bangsa Israel tadi akhirnya membuat batu yang diambilnya dari
sungai, kemudian dibentuk tugu peringatan. Artinya apa? Kesaksian. Bahwa terakhirnya hidup kita harus menjadi kesaksian untuk banyak orang. Nah, itu yang bisa disampaikan 3 hal, yaitu persiapkan diri kita. Yang kedua adalah fokus. Yang ketiga, sampai tujuan. Plus tambahan, kita menjadi kesaksian. Semoga kita doa sama-sama, bukan semoga lagi, saya percaya dan yakin bahwa visi community ini akan menjadi kesaksian untuk banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahwa di depan kami tahu ada krisis, ada tantangan iman Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Karena tanpa kami berjalan tanpa Engkau, kami nggak mampu. Tanpa berjalan dengan Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Untuk itu Tuhan, terus pegang tangan kami Tuhan. Terus tuntun kami Tuhan. Untuk menyeberangi sungai Yordan itu Tuhan. Untuk menyeberangi Tuhan segala permasalahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu tidak mudah. Tapi ketika kami berjalan dengan Engkau, sesuatu yang mustahil sekalipun menjadi tidak mustahil Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkati Tuhan, berkat community ini Tuhan, untuk menjadi kesaksian Tuhan, untuk menjadi nama-Mu termasyur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati basic community Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi komunitas yang kuat Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang tangguh Tuhan. Inilah garis depan Tuhan. Masa depan bangsa kami ada di tangan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bertumbuh, berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saya Puji kembalikan ke Tuhan. Terima kasih Ibu Milka Krisna Dewi, luar biasa malam hari ini kita sangat diberkati ya. Kita seperti bangsa Israel dulu ya, ditolong Tuhan berkali-kali, bahkan mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Sama juga dengan kita, mungkin kita dalam keadaan masalah saat ini, tantangan, tapi percayalah kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita bisa melewati setiap masalah tersebut. Tapi kalau kita jauh kepada Tuhan dengan adanya masalah, adanya tekanan, kita tidak bisa melewati tantangan tersebut. Nah, sekarang teman-teman kita akan buka sesi pertanyaan seperti biasa. Bagi teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau pernyataan mungkin, silahkan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman-teman. Oke, ayo. Biasanya kalau sesi pertanyaan pada diem ya. Nanti kalau udah selesai ini dibawa tidur. Aduh, kenapa saya nggak tanya tadi ya? Ayo teman-teman, silakan. Oke, mungkin ya, boleh saya duluan ya? Boleh. Karena teman-teman yang lain mungkin masih mempersiapkan pertanyaan yang menarik. Sekali lagi terima kasih buat kakak yang udah sampaikan firman Tuhan. Menarik sekali ya tentang Timotius dan bangsa Israel. Dan ayat ini menarik sekali buat saya pribadi, bahkan temanya dan firman Tuhan yang dibahas malam hari ini luar biasa karena di masa-masa sulit seperti ini, masa-masa pandemik seperti ini, kita perlu tetap bersandar sama Tuhan. Nah, yang menjadi ini sesi tanya jawab ya? Iya, Kak, silakan. Yes, Yosua, karena saya senang banget dengan sejarahnya Yosua dan perjalanan Yosua ya.
waktu dia membawa bangsa Israel luar biasa. Yang jadi pertanyaan saya, Kak, apa sih yang membuat Yosua sampai dia gagal? Yang pertama tadi, apa sih yang membuat Yosua itu sampai gagal gitu ya? Dia berhasil. Dia berhasil membawa bangsa Israel masuk sampai ke tanah perjanjian. Oke, dia berhasil ya. Tapi apa sih yang saya sampai hari ini bertanya-tanya? Bahkan saya bertanya juga di beberapa hamba Tuhan, di anak-anak Tuhan tentang Yosua. Apa sih yang membuat kegagalan Yosua gitu? Sehingga sampai membuat dia itu gagal gitu ya. Tapi dia berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, yang kedua, sering kan di gereja hamba-hamba Tuhan, kita tahu bangsa Israel ya, bangsa Israel adalah bangsa umat yang dipilih Tuhan sendiri. Ya, istilahnya mereka adalah orang bangsa Israel itu yang diberkati Tuhan. Apakah memang kita ini ya orang Kristen ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan lah, apakah memang kita itu wajib ya, maksudnya wajib itu karena kan saya sering dengar dari hamba-hamba Tuhan, kita harus mendoakan bangsa Israel, memberkati bangsa Israel. Tapi di lain sisi ada bangsa Israel itu mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Nah, itu yang membuat saya, apakah memang kita harus mendoakan bangsa Israel, sedangkan bangsa Israel waktu itu pada zamannya mereka bersungut-sungut. Karena itu yang menjadi yang masih sampai hari ini saya pertanyakan, yang waktu saya tanya kepada beberapa hamba Tuhan, baik mereka khotbah pun juga mereka pelayanan, memang harus atau gimana ya? Nah, itu yang mungkin ada pemahaman yang kakak akan sampaikan buat saya pribadi ataupun buat teman-teman. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Sony. Mungkin saya lebih akan ringkas pertanyaannya ya Bu Milka. Yang pertama, kita tahu bahwa Yosua ini pengganti daripada Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, dia sudah dinyatakan sebagai orang yang berhasil. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Yosua ini pernah gagal dalam hidupnya? Itu yang pertama. Hal apa yang membuat dia pernah gagal? Yang kedua, kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa Tuhan punya alasan terus mengasihi, terus berkali-kali menolong bangsa Israel? Halo, sorry. Halo? Iya. Saya kurang. Halo? Ya, Kak Sony, silakan. Tadi saya lupa tambahkan yang tadi ya, yang mengenai Yosua itu ya, yang sampai dia gagal gitu ya. Apa sih yang membuat dia gagal? Nah, waktu itu kan saya sempat tanya sama hamba Tuhan. Mungkin nanti ditambahkan ya, maksudnya sampai Gagal maksudnya dalam hal ini apa ya, Kak? Kegagalan Yosua dalam hidupnya, kegagalan Yosua dalam hidupnya yang Kakak tanya. Iya, maksudnya kegagalan Yosua itu apa? Nah, saya kan pernah tanya di beberapa hamba Tuhan. Kok Tuhan itu pernah menyuruh Yosua untuk membunuh, maksudnya membunuh itu anak-anak Tuhan waktu itu di bangsa. Nah, akibat dia karena mungkin melawan sama Tuhan atau gimana, itu sih yang masih, apakah itu memang benar atau gimana gitu. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan saya. Karena ada yang hamba Tuhan yang menjelaskan, yang membuat, karena kan saya pernah tanya, saya bilang, apa sih yang membuat kegagalan Yosua? Nah, itu tadi dia bilang, karena Yosua ini tidak mengikuti apalagi yang perintahnya Tuhan, membunuh orang-orang Israel kok atau apa kok. Mungkin kurang lebih. Oke, makasih Kak Sony. Mungkin saya ulang, Ibu Milka jaringannya sudah stabil. Apakah bisa mendengar suara saya? Oke, pertanyaan pertama dari teman kita Sony, hal apa saja yang pernah membuat Yosua itu gagal? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi kenapa Tuhan sangat mengasihi dan berkali-kali menolong bangsa Israel? Langsung dijawab Bu atau ditampung dulu?
masih di mute? Ya. Shalom. Shalom. Ya, saya akan jawab yang kedua dulu karena saya yang pertama ini saya nanti akan uji lagi ya. Yang kedua, kenapa bangsa Israel itu kita harus mendoakan bangsa Israel. Kita tahu sendiri bahwa bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah ya. Bangsa pilihan Allah. Tanpa bangsa Israel sebenarnya kita ini nggak diselamatkan. Karena sebenarnya keselamatan itu untuk bangsa Israel, bukan untuk kita. Nah, sebenarnya Tuhan itu mau menyelamatkan itu orang-orang Israel, bukan kita. Tetapi karena bangsa Israel menolak hak itu, akhirnya hak itu dikasih kepada kita. Nah, itulah kenapa kita harus mendoakan bangsa Israel. Meskipun sampai sekarang bangsa Israel kan orang-orang Yahudi ya, itu nggak mau terima Yesus. Dia nggak percaya sama Yesus. Dia nggak percaya bahwa Yesus itu disalib dan bangkit. Tetapi kita yang percaya. Kita kayak jadi yang harusnya keselamatan itu untuk orang Israel akhirnya jatuh di tangan kita juga. Dari bangsa Israel lah berkat itu turun. Tuh. Yang untuk kedua nanti saya akan menyusul secepatnya, saya akan jawab. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang lain? Oke, pertanyaan kedua sudah dijawab Kak Sony. Pertanyaan pertama nanti mungkin akan segera menyusul. Nah, sebelum teman-teman bertanya, mungkin kita mau kenalan dulu ya dengan teman-teman kita yang baru join ya. Saya melihat di sini ada yang baru pertama gabung atas nama Seriaman Telom Banua ya, baru bertemu sih atau sudah pernah join? Iya, baru kali ini. Tadi saya diajak sama teman juga. Silakan Kakak memperkenalkan diri. Oh ya, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tadi saya dapat linknya dari teman mahasiswa juga, Forumanik, gitu ya. Saya Seriaman Telom Banua, asal Sumatera Utara, asal daerahnya gitu ya. Sekarang tinggal di daerah Cikarang, tapi kerjanya di Jakarta Selatan. Untuk sementara status saat ini sebagai mahasiswa, tapi beda. Saya jurusan hukum. Gitu. Tapi saya suka dengan sharing-sharing dengan Alkitab, biar paham itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Seriaman. Ya, baik, sama-sama. Saudara. Oke. Ya. Terima kasih Kak Seriaman. Iya, sama-sama. Ada lagi yang baru saya lihat di sini, ada Kak X-Zone. Ini namanya X-Zone ya, namanya ya. Sebelumnya perkenalkan saya Chris. Cuman ini nih aja saya pakai X-Zone. Saya dapat sharing BC online ini dari Pastor Milka, yang kebetulan saya adalah anak rohani daripada beliau. Saya tinggal di Jakarta Barat dan sekarang bekerja di sini. Dan tadi beliau coba share, saya ikuti dan sangat memberkati banget. Ya. Terima kasih Kak sudah join malam hari ini. Next time kami berharap supaya Kakak bisa join kembali dengan teman kita Kak Seriaman Telom Banua tadi. Oke, mungkin bisa lanjut teman-teman. Atau ada lagi yang belum saya sebut namanya baru join malam hari ini. Sepertinya ini semua jiwa-jiwa yang lama ya. Ada, iya. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Sambil dipersiapkan jawaban dari pertanyaan saudara kita
Sony. Masih satu lagi yang belum terjawab, apa saja kegagalan yang pernah dialami Yosua? Ada? Halo, shalom. Shalom, Pak. Ya, baik. Saya ada pertanyaan juga sih, tapi coba saya mencoba juga ya mungkin ini membantu jawaban dari Bro Sony di pertanyaan tadi yang pertama ya. Joshua atau kegagalan Joshua ya. Iya. Ya. Mohon maaf Ibu, ini saya mencoba juga sharing apa yang saya tahu ya. Semoga ini sebagai masukan atau menjawab akan pertanyaan nomor 1 tadi. Ya saya pernah baca di Yosua itu, Yosua pernah gagal dalam arti dia pernah tertipu oleh rakyatnya sendiri. Jadi dia seakan-akan rakyatnya itu ingin membantu dia atau kan karena Yosua sering berperang waktu itu ya, sekalipun sudah memasuki tanah perjanjian. Tetapi dari beberapa orang ini di dalam kelompok mereka atau bangsa Israel ini, mereka menyamar seolah-olah ya mereka ingin mendapat penghargaan ya dari Joshua sebagai pahlawan. Ternyata bisa dibilang mereka sebagai mata-mata dan ya tujuannya untuk memata-matai Yosua gitu. Tapi akhirnya juga dengan pertolongan Tuhan mereka ketahuan dan sampai hari ini dibilang di Alkitab saya lupa pasalnya berapa, mereka dikutuk sampai hari ini sebagai pencari kayu kalau nggak salah, itu pekerjaan mereka sama mengisi air. Jadi dia sebagai pemimpin dia sukses membawa bangsa Israel perang melawan bangsa-bangsa, mengalahkan ribuan orang, bahkan merobohkan tembok Yeriko, menyeberang lautan. Tapi satu sisi sebagai manusia, dia manusia biasa, dia juga pernah gagal gitu. Jadi intinya bahwa ya siapapun namanya manusia, termasuk di Alkitab pun tidak ada satu tokoh pun yang dalam arti sempurna ya, hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna. Begitu. Ya ini yang saya tahu ya dari kegagalan Joshua gitu. Tetapi Tuhan melalui Joshua, kepemimpinan Joshua, bangsa Israel berhasil memasuki tanah perjanjian. Nah, baru setelah Joshua mati, baru ya penerus-penerusnya gitulah. Bangsa Israel sampai hari ini kan juga terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Jadi ya itu gambaran juga dari kita sebagai manusia. Kira-kira ini menjawab dari pertanyaan nomor 1 tadi. Kemudian saya ingin menanyakan ada pertanyaan. Biasanya atau pada umumnya ya sebagai anak muda atau generasi muda ya saya juga secara pribadi ya kita semua juga pernah menyusun rencana gitu. Untuk kita mencapai satu target atau sasaran yang akan kita capai. Tetapi saya terfokus ingin bertanya tentang 2 hal sebelum penyeberangan kita berhasil gitu, secara sempurna. Tadi kan poin 1 mengenai persiapan ya, dan kedua fokus. Nah, biasanya atau pada umumnya sebagai anak muda ya saya juga beberapa kali mengalami secara pribadi bahwa
menentukan persiapan, karena kita sudah matang, sudah terperinci gitu, sudah yakin. Nah, tapi ada aja yang melesetkan gitu. Kedua, bagaimana juga fokus kita tidak terganggu. Jujur saja sebagai anak muda ya, atau teman-teman juga, sebagian semua ini rata-rata anak muda, biasanya untuk konsentrasi penuh itu, apalagi sekarang ya, fasilitas-fasilitas atau juga godaan-godaan lewat HP gitu kan, internet itu sangat menggoda ya enggak. Jadi kadang membuat bimbang gitu. Terkadang ini yakin nggak nih benar atau enggak? Karena banyak lagi tawaran-tawaran atau godaan-godaan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana benar-benar persiapan dan fokus kita itu sejalan untuk mendapatkan poin yang ketiga itu, agar penyeberangan kita sempurna nantinya. Nah, itu aja. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Arwin, pertanyaan yang luar biasa, dan terima kasih tadi juga sudah membantu dalam menjawab pertanyaan saudara siapa tadi, lupa, maaf, yang nomor 1. Nah, kesalahan Yosua yang saya ketahui itu adalah, kita bisa buka Yosua 7 ayat 1. Yosua 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi Yosua ini tidak memikirkan hal-hal yang lain selain apa yang dipikirkan Tuhan. Terus kemudian jadi tidak maaf, Yosua 7 ayat 1 bisa ditampilin lagi. Ya, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil, saya baca aja ya, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi Yosua tidak memikirkan hal yang lain selain apa yang dipikirkan Tuhan. Yang kedua, Yosua itu tidak menganggap remeh setiap situasi yang dihadapi. Itu ada di Yosua 7 ayat 3, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Jadi Yosua ini meremehkan, mentang-mentang juga dijagai oleh Tuhan ya, mungkin imannya terlalu besar ya, tetapi lebih kayak menganggap situasi itu remeh gitu, meremehkan hal apa yang dihadapi itu. Mungkin kesalahan yang tidak besar ya sebenarnya ya, tidak fatal gitu. Kan yang kita tahu Yosua kan memenangkan, membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesalahan Yosua, setiap manusia pasti ada salah, tetapi kesalahan Yosua tidak fatal seperti yang disampaikan oleh Pak Arwin tadi. Enggak yang besar gitu, enggak sampai hampir enggak dicatat gitu ibaratnya. Gitu. Yang tadi Pak Arwin tanyakan adalah rencana kita gimana tadi ya? Kadang-kadang kita sudah merencanakan tetapi enggak sesuai. Nah, manusia itu memang banyak rencana. 1000 rencana manusia, 1 jalan Tuhan. Setiap apa yang sudah kita pikirkan, setiap apa yang sudah kita tentukan, tetapi semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Semua itu adalah kekuasaannya Tuhan. Jadi kembali lagi, kalau kita sudah merencanakan terus gagal, itu bukan karena kita gagal. Semua adalah kedaulatannya Tuhan. Itu. Terus tadi supaya fokus.
Saya kemarin sempat sharing sama hamba Tuhan, kenapa sekarang ini banyak anak-anak muda khususnya itu nggak fokus. Karena kalau kita sudah pegang gadget nih, kita pegang gadget ini, itu larinya kemana-mana. Kita ngerjain tugas yang harusnya setengah jam jadi, tapi setengah jam itu nggak akan jadi. Karena apa? Scroll dulu, TikTok-an dulu dong, YouTube-an dulu. YouTube-an itu nggak mungkin 5 menit, teman-teman. TikTok-an itu kalau sudah asik nggak mungkin 15 menit, nggak mungkin. Setiap kita mengerjakan tugas, kita akan ingat yang lebih menarik. Apa? Facebook, Instagram, TikTok. Itu yang membuat kita, salah satunya ya, menjadi nggak bisa fokus. Teknologi itu yang menghancurkan pikiran kita sendiri. Jangankan teman-teman, saya aja juga kalau ini main IG atau scroll apa, itu sampai lupa untuk mengerjakan tugas. Tiba-tiba, oh kok udah 2 jam berlalu main, nggak kerasa. Tapi kalau bikin tugas, baru setengah jam udah capek pikirannya. Begitu mungkin Pak Arwin. Terima kasih Bu Milka. Bagaimana dengan Saudara Sony dan Pak Arwin? Ya, apakah sudah terjawab? Mungkin saya ada tambahkan sedikit ya dari pertanyaan Pak Arwin tadi, bagaimana supaya youth generation itu punya persiapan dan fokus. Yang pertama, dia harus punya kesadaran tinggi sih, bahwa dia punya tujuan dan tujuannya itu dibawa kemana. Dan jangan lupa sertakan Tuhan dengan setiap tujuan-tujuan kita. Bagaimana Saudara Sony dan Pak Arwin? Ya, terima kasih banyak Ibu Milka dan Suryani. Ya, Pak Arwin. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu, masih dibuka sesi pertanyaan, silakan teman-teman. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Mungkin 2 penanya lagi dari kaum Hawa dan kaum Adam mungkin. Kak Gama mau bertanya ya? Ya, boleh kalau begitu. Oke. Ada pertanyaan buat Ibu Milka. Tadi kan bicara tentang temanya ya, krisis dan tantangan iman ya. Kalau dari Ibu Milka sendiri, apakah tingkatan krisis dan tantangan iman itu berbeda-beda bagi setiap orang? Lalu itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua, bagaimana memandang krisis dan tantangan iman itu sebagai hal yang baik? Khususnya bagi kita, anak-anak muda, apalagi khususnya bagi mereka yang STT yang sudah belajar. Karena kan kalau saya sendiri pribadi, STT pun juga memandang juga belum tentu juga hal yang baik. Pasti juga bisa saja salah satunya menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Itu saja singkat pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gama. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Apakah krisis setiap orang itu berbeda-beda dan bagaimana cara kita memandang sebuah krisis itu adalah suatu kebaikan? Halo Kak, wah luar biasa ya. Apakah krisis setiap orang itu berbeda-beda? Iya jelas pasti berbeda. Krisis saya beda dengan krisis orang bisnis ibaratnya beda dengan krisis anak kuliahan. Krisisnya petani beda sama krisisnya pelaut meskipun sama-sama kerja keras ya. Kita masing-masing punya krisis masing-masing. Terus tingkatannya krisis itu juga masing-masing. Makanya tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memandang krisis sebagai gimana Kak tadi? Suatu hal yang baik ya? Suatu hal yang baik ya. Ketika kita diuji, kita mengalami satu krisis, itu adalah proses pendewasaan untuk kita. Itu adalah proses pendewasaan untuk kita. Dan
Ketika kita lulus proses itu, tingkatan kita juga akan di-upgrade sama Tuhan. Nggak mungkin kalau kita sekolah kelas 1 SD, tiba-tiba kita bisa jadi SMP, kalau kita nggak ngelewatin kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kita nggak mungkin langsung tiba-tiba naik. Bisa yang ini aja deh. Gini aja. Kalau kayak seumpama kita punya masalah kecil aja kita nggak bisa hadapin, gimana kita dikasih masalah yang besar, dikasih krisis yang besar? Kita pasti nggak mampu, gitu. Dan setiap krisis yang beda-beda tadi, contohnya gini, ada orang yang baru-baru ini baca, dan saya cukup geli dan ketawa, tapi kasihan gitu. Kenapa? Kalau pernah lihat orang yang itu loh gila, terus disembuhin sama orang, digunting rambutnya segala macam itu, di jalan-jalan ditemuin, itu bisa gila gara-gara tidak dibelikan motor ninja oleh orang tuanya. Motor ninja aja buat dia gila. Kalau saya boleh kesaksian sedikit, saya punya anak, 5 tahun yang lalu Tuhan ambil. Kalau buat saya pribadi, anak saya lebih berharga daripada mobil. Anak saya lebih berharga daripada rumah. Anak saya lebih berharga dari apapun yang saya punya. Jangankan ninja, mobil, rumah, apapun itu lebih berharga anak saya. Gitu. Terima kasih Bu. Bagaimana Kak Gama? Apakah sudah terjawab? Bu, mungkin yang pertama bisa saya persempit lagi Bu. Pertanyaan tadi kan mungkin dari ini ya. Persempitnya kan saya jadi lupa ya. Saya jadi ngeblank ya. Tadi kan bicara tentang ini ya, persiapan dan iman, banyak hal terjadi. Sebentar, saya ngeblank ya. Mungkin Kak Suryani bisa di ini dulu. Yang pertama tadi pertanyaan Kakak, apakah krisis orang itu berbeda-beda? Ya, betul. Yang kedua, bagaimana krisis itu bisa kita pandang sebagai suatu hal yang baik? Apakah udah terjawab itu, Kak? Ya, oke. Untuk sementara itu mungkin, ya, oke, Kak. Oh, tadi ada pertanyaan, cuma tadi tiba-tiba ngeblank, nggak tahu kenapa ini. Ya. Oke. Terima kasih, krisis Bu. kita panjang, iya. Saya tambahin, krisis kita pandang sebagai hal yang baik. Kalau kita ngerti bahwa itu sebagai proses pendewasaan kita. Setuju, Bu. Terima kasih. Oke, teman-teman, ayo silakan yang mau bertanya lagi. Mungkin dari teman-teman yang masih baru bergabung, ada pertanyaan? Sambil Kak Gama juga ingat-ingat pertanyaannya apa. Ada teman-teman? Oke, sambil menunggu teman-teman mungkin dari saya ya Bu ya sebagai host ya. Pertanyaan saya yang pertama, oke Bu Milka keluar ya. Sepertinya nge-freeze Kak Suryani. Halo Bu. Iya, jaringan. Ya, jaringan. Atau ada dari teman-teman? Naomi, Rifka, Maria, Kak Seriaman, Mufita, Pak Albert, Susmi, Kak Putri. Ada pertanyaannya? Ayo Kak Son. Tadi udah DM. Tangan tadi. Ya, sudah hadir sepertinya, Kak. Oke, bisa mendengar suara saya, Bu? Bisa, maaf sekali saya. Tidak Maaf masalah. sekali, ini lagi di apartemen kan, karena ada KKR, jadi saya tadi mungkin tidak apa-apa, Bu. Iya, bisa dimaklumi, Bu. Itulah kekurangan dari ibadah online ya. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya bertanya ya, Bu ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana kita itu tenang di bawah tekanan. Yang kedua, apakah orang yang depresi bahkan sampai bunuh diri gara-gara suatu masalah
itu mereka tergolong tidak punya iman atau gimana? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kak. Pertanyaan yang luar biasa. Tenang di bawah tekanan sama kalau ada masalah depresi itu punya iman atau enggak ya? Dua-duanya jawabannya itu bisa jadi satu. Kalau kita bisa, gimana caranya kita tenang di bawah tekanan? Ya kita menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan, percaya goncangan kayak apapun, kita nggak akan sampai jatuh. Kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan. Itu juga yang kedua tadi. Apa yang membuat apakah kurang iman? Karena kurang bersandar penuh, berserah penuh sama Tuhan. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman, masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita, silakan, boleh. Bagaimana Kak Gama? Ya. Ya. Apa relasinya Ibu krisis dan tantangan iman itu? Apakah tantangan iman bagian dari krisis atau sebaliknya? Begitu. Lalu yang kedua, tadi kan bicara tentang umum, Bu. Tadi saya persempit. Apakah salah satu tantangan iman itu atau krisis itu salah satunya faktornya dari tindakan kita? Ya, baik itu baik maupun itu tidak baik. Ya, seperti itu Bu, salah satunya. Apakah itu bisa menjadi bagian atau bagaimana Bu tentang terjadinya faktor-faktor krisis dan tantangan iman itu kepada seseorang? Seperti itu Bu. Makasih Kak Gama, tapi maaf kurang jelas, bisa diperjelas. Suaranya kurang kedengeran di sini, maaf. Oke, baik Bu. Ya, oke, saya pelan-pelan Bu. Karena terbiasa buru-buru Bu. Yang pertama itu apa relasi dari krisis dan tantangan iman Bu? Relasinya begitu antara keduanya. Apakah menjadi satu bagian atau terpisah-pisah atau bagaimana? Lalu yang kedua tadi bicara tentang, saya kan pertanyaan nomor 1 tentang tingkatan orang dalam krisis dan tantangan iman. Nah, pertanyaan saya lebih sempit Bu. Apakah salah satu faktornya yang terjadi itu baik krisis maupun tantangan iman, apakah salah satu faktornya dari tindakan kita, baik itu tindakan baik ataupun tidak baik, atau bagaimana Bu? Dari perspektif Ibu. Ya, yang nomor 1 saya sudah bisa dengar, nomor 2 suaranya rada di tempat saya rada nggak nyampe. Maaf. Mungkin saya bisa bantu ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, apa relasi atau hubungan dari krisis dengan tantangan? Yang kedua, apakah faktor-faktor krisis dan tantangan ini dari tindakan kita atau gimana? Oh gitu, oke. Dan tantangan apakah dari kita ya? Oke, terima kasih Kak Gama untuk pertanyaan yang kesekian kalinya. Relasi krisis dan tantangan iman, ada nggak relasinya? Kalau saya itu relasi krisis dan tantangan iman tuh ada ya. Mereka berkaitan. Kenapa berkaitan? Ketika ada krisis, ya itulah ada tantangan iman. Ketika ada masalah, itulah ada iman kita harus bagaimana. Jadi antara krisis dan tantangan iman itu berelasi. Di situ ada masalah, pasti iman kita akan diuji. Kalau nggak ada masalah kan nggak mungkin iman kita diuji. Kalau di zona nyaman kan nggak mungkin iman kita diuji. Tetapi ketika kita ada masalah, pasti iman kita diuji. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor krisis dan tantangan, apakah dari kita ya tadi ya? Kalau krisisnya mungkin ya kalau masalah krisis, ya Tuhan
Tuhan kehendaki, tetapi bukan, pencobaan itu kan bukan dari Tuhan ya. Kita percaya pencobaan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan dari setan seperti Ayub waktu itu dicobai iblis, tetapi Tuhan mengizinkan. Tetapi bukan Tuhan yang kasih sakit, bukan Tuhan yang kasih permasalahan itu bukan, tetapi Tuhan izinkan untuk iblis mencobai kita. Nah, faktor krisis ini apakah dari kita? Ya kalau kita buat pusing sendiri, atau kita kayak buat pusing sendiri, maksudnya apa ya? Kita buka celah sendiri, ya itu dari kita. Kalau kita buka celah loh, untuk kita dapat masalah itu dari kita. Kayak contohnya ya, udah ngerti kalau nggak belajar, ini contoh ringan aja. Udah ngerti kalau nggak belajar nggak naik kelas, tetap aja nggak mau belajar. Akhirnya apa? Dapatlah krisis itu. Udah ngerti kalau seumpamanya main di tempat bahaya, kayak seumpamanya naik sepeda, kalau cuman sepedanya kempes pasti peleknya rusak. Udah ngerti, itu nanti akan jadi masalah, akan jadi krisis. Tapi tetap aja kita mau terjun. Udah ngerti kalau minum-minuman beralkohol itu merusak hidup kita, merusak tubuh kita. Tapi kita tetap aja mau minum. Itu yang kita timbulkan krisis kita sendiri. Gitu. Nah, kalau tantangan iman, apakah dari kita juga ya? Ya sama, kalau iman ya pasti kita. Nggak mungkin imannya orang lain bisa ngubahin kita. Saya sama Kak Gama, sama-sama Kak Gama harusnya beriman. Tetapi saya yang ngimanin, Kak Gama ini aja, apa tuh contohnya ya? Pasti lulus kuliah ibaratnya gitu. Pasti lulus kuliah Kak, aku imanin pasti lulus kuliah. Tapi kalau Kak Gamanya nggak mau berusaha, nggak mau melangkah untuk iman ini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya yang beriman, tapi Kak Gama mau duduk santai, rebahan kayak kamu rebahan tadi. Ya nggak mungkin akan terselesaikan. Seperti itu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi itu Kak Gama ya. Relasi dari krisis dan tantangan itu saling ada hubungannya, dan yang kedua tadi Ibu sudah menjawab bahwa ada faktor internal, dan saya bisa tambahkan ada juga faktor dari eksternal ya. Tantangan kita hadapi itu mungkin dari pertemanan kita, dari permasalahan hidup kita, jadi ada secara internal maupun juga secara eksternal. Ya. Baik, thank you Bu. Sama-sama Kak Gama. Halo Kak. Ini maaf sampai jam berapa nanti? Sampai jam 9, Bu. Iya. Iya. Oke, teman-teman, 10 menit lagi. Satu lagi yang mau bertanya? Kasur. Ya. Aku bukan bertanya sih, aku cuman mau nanggapi aja. Aku baru baca-baca nih Yosua pasal 7. Mungkin kegagalan Yosua tadi udah dijelaskan ya sama Bu Minca ya. Ya. Mungkin kegagalan Yosua ini dia kayak terlalu cepat gitu dalam bertindak, waktu menyerang itu ya Ai ya, bangsa Ai gitu ya. Terus dia kayak bertindak cepat tanpa mengambil waktu bersama Tuhan dulu, dan mungkin karena dia udah terlalu banyak berhasil dalam beberapa perang, jadi dia merasa saya pasti menang nih gitu kan. Ya udah saya suruh aja beberapa prajurit untuk melawan Ai, dan akhirnya di ayat 5 itu dikatakan Yosua 3 ayat 5, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 ya orang dari mereka. Dan akhirnya dari situ bangsa-bangsa Israel jadi tawar hati kepada Tuhan, bahkan meragukan kekuatan Tuhan gitu. Kalau kita pikir bahwa kegagalan Yosua ini emang sepele banget ya, nggak terlalu fatal banget lah istilahnya, tetapi dari kesalahan-kesalahan sepele itu bisa menimbulkan beberapa akibat. Akhirnya
bangsa yang dipimpinnya bangsa Israel jadi merasa patah semangat bahkan tawar hati kepada Tuhan. Jadi untuk kita, kalau saya tarik untuk kita nih, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, jangan kita pernah cepat puas dalam mengambil suatu tindakan. Saya kan udah biasa nih gitu kan, saya kan pasti bisa gitu tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya itu yang membuat kegagalan yang menghalangi kemajuan kita untuk ke depannya. Thank you, Kak. Terima kasih, Jo. Jadi itu tambahan jawaban dari pertanyaan Kak Sony ya. Oke, terima kasih Jonathan. Teman-teman, kita cukupkan di sini pertanyaannya ya. Kalau ada yang mau bertanya, simpan saja, minggu depan kita akan bahas kembali. Sekali lagi kami dari Breakthrough Community mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Milka Krisna Dewi atas pelayanan malam hari ini. Kiranya Tuhan yang membalas dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman, kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, apakah ada pengumuman? Oke, kalau nggak ada, seperti biasanya minggu depan kita akan kembali ibadah di jam yang sama, 19.30, dan tentunya dengan hamba Tuhan nanti yang akan berbeda, yang akan memberkati kita di minggu depan. Saya serahkan kepada Pak Arwin untuk doa penutup dan doa berkat, dan nanti teman-teman jangan langsung live ya, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi. Halo, maaf Kak, intrusi sebentar sedikit. Ya, ya. Apakah bisa fotonya di awal karena saya harus penutupan KKR ini? Boleh, maaf Bu. Oke, boleh. Ayo teman-teman silakan kameranya bisa dibuka. Oke, Pak Albert, Kak Exxon, oke Kak Putri. Oke, saya tunggu 1 sampai 5 ya. Oke, sudah semua ya. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih Bu. Makasih Bu. Teman-teman semua, maaf saya tidak bisa sampai akhir. Terima kasih, Bu. Yesus Semangat. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Memberkati kita semuanya. Ya, Tuhan berkati Bu. Terima kasih Gama. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Silakan Pak Arwin. Ya. Oke, teman-teman, kita akan tutup gathering online kita pada malam hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa juga buat pembicara kita ya, yang sudah live duluan, hambanya Ibu Milka Sumadewi ya, dan Saudari Suryani yang sudah menjadi host pada malam hari ini, juga Saudari Susmi ya yang membawakan ujian, dan semua teman-teman diharapkan kehadirannya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, ya puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati saat ini Tuhan, pada malam hari ini dalam gathering online kami di hari ini Tuhan. Apa yang sudah kami baca, kami dengarkan, dan bahkan juga kami share bersama Tuhan, apa yang sudah kami terima pada malam hari ini, biarlah kami boleh menyadari, kami boleh mengetahui juga lebih lagi akan hal-hal apa yang harus kami persiapkan, kami fokus untuk kami boleh mencapai akan tujuan kami, dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dimanapun berada saat ini, apapun yang sedang dihadapi, masalah, tantangan, penyakit, kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberikan
yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Dan kami akan mengakhiri pertemuan kami ini Tuhan, pertemuan kami di minggu depan dalam gathering online dan juga dengan tema dan pembicara yang berbeda. Biarlah juga kami terus diperlengkapi, iman kami terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa dan harapan kami. Dan saatnya kami mau menerima berkat yang datang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara-saudara mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Makasih Pak Arwin, makasih